DNA pelaku penganiayaan di Blok M diamankan. Serangan udara Israel pasca Idul Adha. Sapi kurban Presiden dan Wapres disembelih di Istiqlal. Pemerintah sepakati pajak royalti penulis turun jadi 1,5%. Crystal Palace juara UEFA Conference League. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama dalam rangka menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polres Pelabuhan Tanjung Priuk melaksanakan kegiatan patroli stasioner Cipta Kondisi. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada Kamis dini hari. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan patroli stasioner Cipta Kondisi guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kamis dini hari. Kegiatan patroli dimulai pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan dipimpin oleh Ibda Eko Putro selaku perwira pengawas dan melibatkan sebanyak 25 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan 5 unit kendaraan dinas Polri. Adapun rute patroli meliputi sejumlah titik strategis di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, diantaranya Jalan Pelabuhan Nusantara Pura II, Pulau Payung, Jalan Paliat, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Sulawesi, Jalan Timur Raya, Jalan Jampea, hingga Jalan Bangka. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, personel melaksanakan razia stasioner terhadap pengendara roda 2 maupun roda 4 secara selektif, humanis, dan profesional. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan surat kendaraan, identitas pengendara, serta barang bawaan, guna mengantisipasi tindak pidana jalanan seperti begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, sekaligus mencegah masuknya barang berbahaya maupun ilegal ke wilayah pelabuhan. Selain pemeriksaan kendaraan, personel juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kriminalitas, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga keselamatan saat berkendara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam yang nekat menganiaya rekan senegaranya hingga tewas di kawasan Blok M akhirnya berhasil diringkus jajaran Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol usai keduanya sempat terlibat cekcok mulut terkait dengan persoalan pribadi. Inilah detik-detik penggerebekan dan penangkapan MIA, seorang warga negara Brunei Darussalam yang tega menganiaya rekan senegaranya sendiri hingga tewas di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria berambut gondrong ini tak bisa berkutik ketika sejumlah anggota Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengendus dan mendatangi tempat penginapannya di kawasan Kebayoran Lama pada Senin dini hari kemarin. Selain menangkap tersangka, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti utama, seperti pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat aksi penganiayaan mau terjadi. Tersangka langsung digiring menuju Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, tersangka mengaku nekat memukul kepala korban menggunakan botol kaca karena berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras. Tersangka juga mengaku memiliki akumulasi persoalan pribadi dengan korban sebelum akhirnya pecah menjadi aksi kekerasan fisik. Untuk kasus penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Blok M, pada mulanya itu terjadi pada tanggal 6 Mei 2026
di daerah Melawai, Blok M. Pada saat itu antara korban dan terduga pelaku terlibat adu mulut dan saling dorong, sehingga akhirnya terduga pelaku inisial MIA melakukan pemukulan di daerah kepala dari korban. Nah, kebetulan pada saat itu pelaku membawa goodie bag yang berisikan botol kaca, sehingga pada saat pelaku memukul bagian kepala korban, botol kaca tersebut yang berada di dalam goodie bag itu ikut menghantam bagian kepala dari korban, sehingga korban langsung terjatuh ke trotoar. Untuk korban sendiri meninggal di lokasi atau sempat menjalani perawatan? Untuk korban sendiri tidak langsung meninggal di lokasi, namun sempat dilakukan perawatan di RSPP Jakarta Selatan, yang kemudian korban sempat mengalami koma dan keadaannya semakin menurun, sehingga pada tanggal 16 Mei 2026 korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, aksi brutal tersangka MIA sempat terekam kamera CCTV saat memukul kepala teman senegaranya berinisial MHF di kawasan Blok M. Korban dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei usai sempat mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan hukumannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal 468 serta 466 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi evakuasi medis udara terhadap seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang juga mengalami cedera serius di Gunung Rinjani, Lombok Timur berhasil dilaksanakan pada Selasa pagi. Korban dievakuasi menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali. Kantor SAR Mataram menerima laporan mengenai seorang pendaki asal Malaysia yang mengalami kecelakaan saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban dilaporkan terjatuh saat menuju Pelawangan 2 Sembalun dan mengalami cedera serius hingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Sebelum tim SAR tiba, korban sempat dievakuasi oleh porter dan pandu pendakian menuju Pelawangan 2 Sembalun. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue dari kantor SAR Mataram dan pos SAR Kayangan segera diberangkatkan ke lokasi. Untuk mempercepat penanganan, helikopter milik PT SKI Air Bali diterjunkan langsung dari Bali guna melaksanakan evakuasi medis udara. Namun upaya evakuasi Senin sore sempat terkendala cuaca buruk berupa kabut tebal yang menyelimuti kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Kru helikopter sempat melakukan manuver untuk mencari celah pendaratan, namun jarak pandang yang juga sangat terbatas membuat helikopter harus kembali ke pangkalan di Bali demi keselamatan penerbangan. Berdasarkan rekomendasi tim medis, korban diputuskan untuk tidak dipindahkan sementara waktu guna menjaga kondisi kesehatannya tetap stabil. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menegaskan bahwa keselamatan korban dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi ini. Setelah cuaca membaik pada Selasa pagi, helikopter kembali diberangkatkan dari lapangan Sembalun menuju Pelawangan 2 untuk melaksanakan evakuasi udara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu malam. Di tengah kepanikan warga, turut membantu petugas damkar meredam amuk si jago merah. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat barang pengepul rongsokan atau barang bekas di Jalan Warakas 4 Gang 15, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ludes dilahap si jago merah pada Rabu malam 27 Mei 2026, sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah tempat tinggal yang berada di sebelahnya pun turut terbakar karena rambatan api yang cukup cepat. Saat petugas tiba di lokasi, api telah membesar dan menghanguskan satu rumah serta sebagian bangunan di sebelahnya. Kasiop Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara, Gatot Sulaiman mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Gatot mengatakan kobaran api berhasil dilokalisir pada pukul 23:22 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pemadaman pun berlangsung hampir 2 jam. Setelah proses pendinginan, operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam peristiwa ini. Saat proses pemadaman, Sudin Gulkarmat Yakut mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil. Sementara kerugian yang dialami korban ditafsir mencapai 300 juta rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, armada angkutan umum jurusan Kapuk Cengkareng ludes dilalap si jago merah di kawasan Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak adanya korban jiwa, sang sopir angkot dikabarkan langsung kabur saat kobaran api mulai membesar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit angkot B01 jurusan Kapuk Cengkareng di Jalan Kapuk Raya nomor 24, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, insiden bermula saat angkot baru saja tiba dan diparkirkan di pinggir jalan. Namun tak lama percikan api tiba-tiba muncul dan langsung memakan badan kendaraan. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya sambil menunggu armada petugas pemadam kebakaran tiba. Amukan si jago merah yang membesar dengan cepat sempat menimbulkan kepanikan. Lantaran kondisi Jalan Kapuk Raya saat kejadian masih ramai dilalui oleh kendaraan dan aktivitas warga. Satu armada petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat, melokalisir titik api sebelum merambat ke kendaraan lain yang melintas. Akibat insiden ini seluruh bagian depan dan tengah angkot hangus tak tersisa. Dugaan awal kebutuhan picu api berasal dari korsleting arus pendek listrik pada bagian mesin kendaraan. Tragisnya, sang supir justru menghilang saat insiden ini terjadi. Lagi di jalan langsung kebakar gitu? Enggak, lagi pas mau datang, diem, langsung ada api. Lalu dari mana itu? Langsung parkir, langsung ada api. Oh, ini cepet deh kebakar, padamnya cepet di... Iya, sama warga langsung buru-buru aja itu. Langsung di ini. Supirnya yang mana, abang? Ya, supirnya mungkin panik lah. Mungkin ada, tadi kan paniknya. Tahu kemana itu? Kenal supirnya enggak? Kalau ini kenal. Enggak ada sih. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Kapuk Raya mengalami kemacetan panjang di kedua arahnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan yang juga aksi brutalnya sempat viral di kota Bandar Lampung, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian karena takut ditembak petugas. Pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui rekan komplotannya lebih dulu diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Pelaku curanmor bersenjata api rakitan berinisial AG ini kini hanya bisa tertunduk lesu di Mapolresta Bandar Lampung. Ia memilih menyerahkan diri ke kantor kepolisian Resort Lampung Timur sebelum akhirnya dijemput tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyebut tersangka memilih menyerahkan diri lantaran ketakutan akan diberikan tindakan tegas terukur atau tembak di tempat oleh petugas yang tengah memburunya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita satu pucuk senjata api rakitan beserta 2 butir peluru aktif yang kerap digunakan untuk menakut-nakuti korban. Aksi pelaku sebelumnya sempat viral siang bolong di media sosial saat dirinya melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir Rumah Jahit, Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada 3 April lalu. Saat itu rekan pelaku berinisial AY sempat dikepung dan ditangkap warga usai terjatuh dari motor jingga. Namun Adi Gunawan datang dan secara brutal melepaskan tembakan ke udara untuk mengintimidasi massa sehingga bisa menyelamatkan rekannya tersebut dari amukan warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, komplotan jalanan asal Lampung Timur ini diketahui sudah 2 kali beraksi melakukan curanmor di wilayah hukum kota Bandar Lampung. Menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas terukur, sehingga kemudian dijemput oleh TK 308 Polresta Bandar Lampung. Pada saat di kejadian, sepeda motor Honda Beat warna putih ini salah satu sepeda motor yang dipakai untuk melakukan. 2 orang waktu itu ngambil, dikejar ketahuan oleh korban, sempat keluar tertabrak oleh kendaraan roda 4 yang melintas, tapi kemudian 1 orang sudah berhasil ditangkap warga, temannya yang datang kemudian melepaskan tembakan dan membawa pergi lagi yang sudah tertangkap itu. Nah, yang teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini, inisial AG.
Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan jaringan guna mencari senjata api lain yang diduga kuat masih disuramkan oleh komplotan ini. Atas perbuatannya, tersangka Adi Gunawan akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara pengaruh Undang-Undang Darurat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terperosok saat beraksi 2 orang pelaku pencurian hewan ternak kambing babak belur dihajar warga di kawasan Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Massa yang juga terlanjur geram nekat membakar 1 unit sepeda motor yang digunakan kedua pelaku. Dua pelaku pencurian hewan ternak berinisial MY dan TI hanya bisa pasrah saat menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku diamankan warga setelah sempat terciduk dan terjatuh dari sepeda motor saat berusaha membawakan kabur 1 ekor kambing curian milik warga setempat. Massa yang terlanjur emosi kemudian mengarah kedua pelaku menuju kantor desa Sindang Jaya bersama barang bukti 1 ekor kambing hasil kelakuan bejatnya. Beruntung anggota unit Reskrim Polsek Pasar Kemis yang mendapatkan informasi langsung datang ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan nyawa kedua pelaku dari amukan massa. Lantaran sudah sangat resah dengan maraknya aksi pencurian hewan ternak di permukiman, warga yang kecewa akhirnya meluapkan kekesalannya dengan membakar sepeda motor milik pelaku di sebuah lahan kosong hingga hangus ludes terbakar. Menurut keterangan saksi mata, insiden bermula saat kedua pelaku datang berboncengan, lalu mendekati hewan ternak milik Haji Daman yang tengah berada di depan rumah. Saat kedua pelaku menangkap dan menaikkan kambing ke atas motor, aksi mereka diketahui oleh warga yang langsung berteriak maling hingga memicu pengejaran sejumlah pengguna jalan. Nama pelakunya cuma 1, nggak taunya yang di rumah saya, yang kecil tuh, yang di pohon asem yang gede itu yang gemuk. Ya saya juga ikut menyerah sih, maksudnya jangan mukul gitu. Tapi kan namanya warga kan satu gitu kan, di sini tuh udah gerak. Peternak gitu maksudnya banyak yang hilang, bukannya malam aja. Siang juga berani itu pencurinya. Setahu saya ada 2 orang, yang kecil 1, yang gemuk 1. Katanya sih kambingnya lagi main di depan rumah dia, Pak Haji Daman yang punya kambing. Didampit pas lokasinya dekat pemancingan Amsari Lele. Itu si maling itu ditangkap di mana, Pak RT? Di rumah saya 1 di sini, di lokasinya di sini, terus yang di pohon asem 1 di depan. Dari hasil interogasi petugas, kedua pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi sehari-hari. Meski sempat menjalani pemeriksaan mendalam, pihak Polsek Pasar Kemis akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Diketahui berawal pada saat itu saksi sedang melintas, kemudian melihat 2 pelaku mengendarai sepeda motor berhenti. Yang 1 turun, yang 1 standby di sepeda motor. Kemudian mengambil hewan ternak kambing yang kemudian dinaikkan ke sepeda motor. Namun pada aksinya tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Setelah itu kita mendapat informasi tersebut, langsung mendatangi tempat kejadian. Sesampainya di sana dan betul melihat ada 2 orang pelaku yang diduga mengambil hewan kambing. Kami berhasil mengevakuasi dan sempat warga di sana pun juga kesal, hampir diamuki massa, namun kami berhasil mengevakuasinya. Selain mengembalikan 1 ekor kambing kepada pemiliknya, pihak kepolisian tetap menyita bangkai sepeda motor pelaku yang telah gosong dibakar massa untuk dijadikan barang bukti penutup kasus perkara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku Cirarbo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengawal sepeda motor milik korbannya yang juga sedang terparkir di depan rumah. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban, 1 sepeda motor milik pelaku yang diduga hasil kejahatan. Seperti inilah kondisi 3 orang pelaku pencuri sepeda motor saat tertangkap tangan hendak mengambil motor milik korbannya yang sedang terparkir di depan rumah di Jalan Gang Olim, Desa Sukau Danau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ketiga orang pelaku babak belur dihajar massa. Peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ketiga pelaku pertama kali diketahui oleh pemilik motor saat motor miliknya terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menggantung di motor. Mendengar suara mesin dan lampu sepeda motornya dinyalakan oleh pelaku, kemudian korban berteriak hingga mengundang massa. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan ketiga pelaku tersebut. Warga yang geram dengan aksi para pelaku langsung melampiaskan kekesalannya dan mengikat ketiga pelaku di tiang listrik sebelum diamankan dan dibawa ke pihak polisian ke Polsek Cikarang Barat. Kalau aku mah emang ini sih kurang tahu ya, cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anak yang pertama lagi tiduran di yang ini, terus posisinya motor ada di sini, pelaku ada 3 orang, kuncinya ngegantung, iya, pelakunya dibawa ke kantor polisi. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku yang diduga hasil kejahatan. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pedagang sate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran kemarahan warga usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur. Tak hanya menganiaya pelaku, massa juga meradang juga menghancurkan gerobak sate jualan milik kedua pelaku hingga tak tersisa. Inilah detik-detik penegangkan saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi oleh petugas kepolisian di kawasan Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sekitar beserta keluarga korban yang sudah tersulut emosi terus berusaha menganiaya kedua pelaku saat digiring keluar oleh petugas. Massa geram dengan aksi bejat para pelaku yang diketahui tega melecehkan serta melontarkan kata-kata tidak senonoh secara verbal maupun fisik kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi spontan main hakim sendiri ini bermula usai para korban yang trauma berani menceritakan kejadian kelam yang mereka alami kepada pihak orang tua masing-masing. Dari hasil keterangan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku merupakan warga pendatang ini kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka, lalu memaksa korban untuk menuruti aksi asusilanya. Selain menghakimi kedua pelaku, warga yang terlanjur geram juga merusak dan menghancurkan gerobak sate dagangan milik pelaku hingga berkeping-keping. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berada di lokasi kejadian sempat kewalahan karena harus menahan gelombang emosi massa yang terus membludak saat proses evakuasi ke mobil patroli. Jadi warga melakukan aksi mengamuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Korban itu berapa? Jadi korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Itu bagaimana? Modusnya apa? Ya, Modusnya ini pelaku bagaimana? jadi modusnya itu menurut korban sudah ada sekitar 1 bulanan. Setiap lewat dipanggil, digoda, terus ditunjukin katanya untuk minta. Pelaku itu mengatakan bahwa saya mau itu kasih itu nanti. Nah, begitu sudah ada 1 bulanan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Diaspora Indonesia Idul Adha bersama Presiden Prabowo Subianto. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ribuan mahasiswa, guru dan juga pekerja sektor pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di Vienna, Austria. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memangkas anggaran pendidikan hingga 2,5 miliar euro mulai tahun 2028. Masa aksi memenuhi jalanan kota Vienna sambil membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan penolakan pemotongan anggaran pendidikan. Demonstran berjalan menuju kantor Kanselir Federal setelah melakukan long march di sejumlah titik kota. Pengunjuk rasa menilai rencana pemangkasan dana pendidikan akan berdampak besar terhadap universitas, riset, hingga masa depan generasi muda di Austria. Salah satu koordinator aksi mengaku kecewa karena pemerintah dinilai tidak lagi menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Sementara itu, seorang dosen menyebut Austria memiliki sumber daya terbatas, sehingga pendidikan dan inovasi menjadi sektor penting yang seharusnya dilindungi. Para mahasiswa juga menuntut peningkatan dana riset karena dinilai menjadi dasar bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Menurut Serikat Mahasiswa Austria, sekitar 21.000 orang ikut dalam aksi ini. Pemerintah Austria berencana memotong anggaran universitas sebesar 2,5 miliar euro untuk periode 2028 hingga 2030, atau turun 14% dibandingkan anggaran saat ini. Penggagas aksi memperingatkan kebijakan tersebut berpotensi mengancam hingga 10.000 lapangan pekerjaan di sektor pendidikan dan riset. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Lapas Bolivia. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, mereka memprotes kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga pangan, serta krisis ekonomi dan politik yang terus memburuk di negara tersebut. Masa aksi berjalan melintasi pusat kota La Paz sambil membawa bendera Bolivia dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Mereka menyuarakan kemarahan atas menurunnya kondisi ekonomi, termasuk melonjaknya harga kebutuhan pokok dan kelangkaan bahan bakar. Seorang peserta aksi menyebut Bolivia saat ini sedang berduka karena pemerintah dinilai memerangi kelas pekerja yang menjadi penopang negara. Dalam beberapa pekan terakhir, protes terhadap Presiden Rodrigo Paz terus meningkat, seiring panjangnya antrean di SPBU dan langkanya produk pangan seperti daging dan ayam. Demonstran menilai kenaikan harga roti, bahan bakar, hingga ongkos transportasi membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga menuduh pemerintah gagal memenuhi janji kampanye dan memperingatkan meningkatnya ketidakpuasan publik. Hingga kini pemerintah Bolivia belum mengumumkan langkah konkret baru untuk meredam gelombang protes. Sementara itu, aksi demonstrasi dan blokade jalan masih berlanjut di berbagai wilayah negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa kembali memadati depan fasilitas detensi imigrasi Delaney Hall di New York dalam aksi protes yang terus memanas menentang kebijakan penahanan migran di Amerika Serikat. Laporan media setempat menunjukkan para demonstran meneriakkan protes terhadap petugas imigrasi sambil berhadapan langsung dengan aparat keamanan federal. Situasi memanas ketika sejumlah pengunjuk rasa mendorong brigade polisi yang memicu adu mulut dan ketegangan di lokasi. Aksi ini dipicu laporan mengenai dugaan kondisi penahanan yang buruk dan juga aksi mogok makan yang diklaim terjadi di dalam fasilitas penahanan imigrasi tersebut. Media lokal melaporkan setidaknya 3 orang telah ditahan sejak aksi demonstrasi berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pejabat New Jersey termasuk Senator Andy Kim dan juga Gubernur Mickey Sherrill turut mendatangi lokasi aksi. Menurut laporan, Gubernur Sherrill ditolak masuk ke fasilitas, sementara Senator Kim mengaku menyaksikan kekacauan di dalam dan juga mengatakan dirinya terkena semprotan merica dari petugas federal. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut dan menilai para politisi serta demonstran telah menyerang penegak hukum. Presiden Donald Trump juga menanggapi aksi tersebut dengan menyebut para pengunjuk rasa sebagai demonstran bayaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sedikitnya 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Gaza pada hari pertama Idul Adha. Serangan ini juga memicu kepanikan warga dan proses evakuasi korban di tengah puing bangunan.
Rekaman video menunjukkan ambulans dan petugas pemadam kebakaran berlari menuju lokasi untuk mencari korban selamat dan memadamkan api. Kerabat korban dan tim penyelamat terlihat mengangkut jasad seorang anak perempuan menuju ambulans. Saksi mata mengatakan saat kejadian jalanan dipenuhi warga yang mengungsi dan juga tiba-tiba sebuah rudal ditembakkan dari pesawat tempur F-16. Orang warga Gaza juga menemukan anak-anak dalam kondisi tak bernyawa saat ia naik ke lantai atas setelah ledakan terjadi. Ia menyebut salah satu korban merupakan anak perempuan berusia di bawah 12 tahun. Warga lain bahkan kehilangan saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan dan sepupunya dalam serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak terlibat dalam kelompok atau faksi apapun. Sementara itu, militer Israel telah menargetkan 2 tokoh penting Hamas di wilayah utara Gaza. Sehari sebelumnya, Israel juga mengklaim telah menewaskan Muhammad Odeh yang disebut sebagai pemimpin terakhir sayap militer Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Konflik berkepanjangan di Gaza terus menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Hingga saat ini puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Amerika Serikat menjadi viral setelah menyelesaikan perjalanan sejauh 6.000 km menggunakan skateboard dari Uganda hingga Cape Town. Aksi ini juga dilakukan untuk menggalang dana pembangunan skatepark bagi anak-anak di desa terpencil. Inilah Jason Van Nopal, pemuda berusia 26 tahun asal Amerika Serikat yang menarik perhatian publik lewat aksi skateboard lintas benua Afrika. Selama berbulan-bulan, Jason menempuh perjalanan dari Uganda menuju Cape Town, Afrika Selatan dengan total jarak mencapai 6.000 km. Perjalanan ini bukan sekedar petualangan. Jason mengatakan tujuan utamanya adalah membangun skatepark pertama bagi anak-anak di desa terpencil agar mereka memiliki tempat bermain yang aman. Menurutnya, perjalanan tersebut sangat menguras tenaga dan mental. Ia mengaku mengalami lepuh di kaki dan nyeri di sekujur tubuh akibat menempuh ribuan kilometer di atas papan skateboard. Bahkan, skateboard yang digunakannya selama perjalanan tersebut sudah tidak lagi bisa dipakai setelah melalui kondisi jalan yang berat. Jason dan rekan-rekannya juga mendokumentasikan perjalanan ini di media sosial hingga menjadi viral dan mendapat dukungan dari banyak warga. Mereka berharap proyek ini dapat membantu pengembangan anak muda serta menciptakan ruang publik yang aman bagi komunitas skateboard di Uganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir akibat meluapnya Sungai Efrat merendam wilayah Jarabulus di pedesaan Aleppo, Timur Suriah. Ketinggian air yang juga terus meningkat menyebabkan lahan pertanian tambak ikan dan permukiman warga terendam, serta memicu evakuasi darurat di sejumlah titik. Rekaman video yang diambil pada hari Selasa waktu setempat menunjukkan banjir menutupi lahan pertanian dan menggenangi kawasan permukiman di Jarabulus. Sejumlah rumah terlihat dikelilingi air, sementara warga berupaya menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Warga setempat menyebut ketinggian air mulai meningkat sejak 4 hari terakhir akibat meluapnya aliran air dari arah Turki. Meski otoritas setempat telah memberikan peringatan dini, banjir tetap menyebabkan kerusakan besar pada tambak ikan dan lahan pertanian di sepanjang bantaran sungai. Seorang warga mengaku terpaksa meninggalkan rumahnya pada tengah malam setelah air tiba-tiba masuk ke dalam rumah saat mereka sedang tertidur. Tim pertahanan sipil Suriah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kepala Tim Pertahanan Sipil Jarabulus menyatakan rumah dan lahan pertanian di sekitar bantaran sungai masih terancam apabila permukaan air terus meningkat. Sementara itu, otoritas Bendungan Efrat menyebut debit air kini mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 3 posko darurat telah dibentuk untuk memantau kenaikan air yang mengancam permukiman, lahan pertanian, dan juga kamp pengungsi di sekitar aliran sungai. Curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya di Suriah Utara dan Timur pada musim ini disebut meningkatkan risiko terjadinya banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah viral dan juga menyedot perhatian warga di Bangladesh, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini diamankan petugas menjelang Idul Adha. Warga yang datang untuk melihat langsung kerbau unik tersebut pun kecewa karena hewan itu telah lebih dulu dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga terlihat memadati lokasi untuk menyaksikan langsung kerbau viral yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial.
Rekaman video menunjukkan kerbau berwarna pucat itu digiring menggunakan tali dan diangkut ke atas mobil bak terbuka oleh petugas. Kerbau albino seberat 700 kg ini dijuluki Donald Trump karena memiliki jambul rambut pucat yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah laporan menyebut kerbau tersebut akan dibawa ke kebun binatang karena dianggap sebagai hewan langka. Namun, ada pula informasi yang menyatakan kerbau itu akan dikembalikan ke peternakan asalnya di Narayangan. Pemilik kerbau, Moni Ruzaman, mengatakan pihak berwenang datang dan memintanya menyerahkan hewan tersebut. Menurutnya, pemerintah menjanjikan akan memberikan ganti rugi berupa uang atau hewan dengan nilai yang sama untuk keperluan kurban. Sebelum diamankan, kerbau ini menarik perhatian besar di Bangladesh. Puluhan orang datang setiap hari untuk berfoto dan melihat langsung hewan langka tersebut setelah videonya viral di YouTube dan media sosial. Sebagian pengunjung mengaku kecewa karena tidak sempat melihat kerbau itu secara langsung setelah terlebih dahulu dibawa petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Idul Adha di Paris menjadi momen yang juga mempererat kebersamaan diaspora Indonesia. Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di momen itu menghadirkan kebahagiaan dan kesan hangat bagi WNI yang hadir. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo menghadirkan kebahagiaan dan kesan mendalam bagi WNI yang hadir. Mereka mengaku merasa seperti berkumpul bersama keluarga besar Indonesia meski berada jauh dari tanah air. Kebersamaan tersebut juga jadi pengalaman spesial bagi diaspora muda yang untuk pertama kalinya dapat bertemu langsung dan sholat bersama Presiden Prabowo. Sholat bareng Pak Presiden itu suatu kesempatan yang luar biasa ya buat saya. Kebetulan banget Bapak Presiden lagi ada kunjungan resmi, terus juga pas banget harinya hari Idul Adha, dan dia juga bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan warga Indonesia yang ada di Perancis. Akhirnya double ya Mas, sholat bersama Pak Presiden itu benar-benar merasa seperti sholat bersama keluarga besar Republik Indonesia. Lumayan deg-degan kali ya, deg-degan, terus ya senang banget, serasa terhormat juga ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan umat muslim di Portugal merayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Sentral Lisbon. Masjid terbesar di Portugal itu menjadi pusat perayaan dan juga kebersamaan komunitas muslim di ibu kota. Ratusan jemaah memadati Masjid Sentral Lisbon pada Rabu pagi untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Rekaman video memperlihatkan suasana khidmat saat para jemaah melaksanakan ibadah dan mendengarkan khotbah dari imam masjid. Sejumlah jemaah menyebut Idul Adha menjadi momen penting untuk berkumpul dan mendoakan perdamaian bagi negara-negara muslim seperti Gaza, Palestina, Iran, Suriah, dan Sudan. Seorang jemaah juga mengaku bersyukur dapat menjalankan ibadah dengan tenang meski tinggal jauh dari tanah kelahirannya. I'm living in here since 4 years ago. This is Europe, one of Europe country of Portugal. I feel safe in here for all Muslims, not only for me. All Muslims, I feel safe. I feel safe, and I can pray in frequently. No problem. I don't have any problem for praying here. Imam Masjid Sentral Lisbon, Syekh David Munir menjelaskan bahwa komunitas muslim di Portugal berupaya untuk menjalankan tradisi keagamaan dengan tetap mematuhi hukum dan aturan setempat. Salah satunya dalam pelaksanaan kurban yang dilakukan melalui rumah pemotongan hewan resmi dan ditangani oleh petugas bersertifikat. Menurut tradisi Islam, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk keluarga, kerabat, dan sahabat, serta untuk masyarakat yang membutuhkan. Imam Masjid menyebut banyak donatur memilih agar seluruh daging kurban diberikan kepada masyarakat kurang mampu tanpa membedakan agama atau latar belakang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, umat muslim di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo tetap melaksanakan sholat Idul Adha di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap wabah Ebola. Otoritas kesehatan setempat masih memperketat pengawasan setelah munculnya ratusan kasus suspek di wilayah timur negara tersebut. Ribuan umat muslim memadati tempat sholat Idul Adha di kota Bunia pada Rabu pagi waktu setempat. Sejumlah jamaah terlihat mengenakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan langkah pencegahan saat beribadah. Warga berharap doa dan ibadah Idul Adha dapat membawa kebaikan serta mengakhiri wabah Ebola yang melanda wilayah tersebut.
Mereka juga meminta pemerintah dan otoritas kesehatan untuk terus meningkatkan penanganan bagi warga yang terdampak. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mulai terdeteksi pada April lalu di Provinsi Ituri yang berbatasan dengan Uganda. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan wilayah Mongbaulu, Rwampara, dan Bunia menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Hingga 21 Mei, WHO mencatat ratusan kasus suspek dan puluhan kematian terkait wabah tersebut di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. WHO juga telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan internasional pada 17 Mei lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu waktu setempat. Selain dalam rangka memperingati Hari Raya Kurban, kegiatan Presiden sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu. Dalam rangka memperingati Hari Raya Kurban, sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan sholat Idul Adha tersebut berlangsung khidmat dan diikuti warga negara Indonesia serta diaspora yang sejak pagi telah memadati Wisma Indonesia di Paris untuk menunaikan ibadah berjamaah bersama kepala negara. Berdasarkan siaran yang dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta pada Rabu, Presiden Prabowo tiba di lokasi sholat Id sekitar pukul 8:40 waktu setempat dengan diiringi alunan takbir. Kemudian langsung menuju saf untuk bergabung bersama jemaah mengumandangkan takbir sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Fahrudin Arozi, alumni Magister Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, yang saat ini mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai menunaikan sholat Id, Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan jemaah. Presiden tampak menyapa dan menyalami warga yang hadir. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan makan bersama antara Presiden dan masyarakat Indonesia di Paris, yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta memulai proses penyembelihan hewan kurban dengan menyembelih sapi milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sapi kurban milik Presiden memiliki bobot 1,3 ton, sedangkan sapi milik Wakil Presiden berbobot 1,2 ton. Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta dimulai pada Kamis pagi di area rumah potong hewan Masjid Istiqlal. Ketua Panitia Idul Adha Masjid Istiqlal, Pak Masud menyebutkan, penyembelihan diawali dengan sapi kurban milik RI 1 atau Presiden Prabowo Subianto, kemudian RI 2 yaitu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto memiliki bobot mencapai 1,3 ton. Sementara itu, sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memiliki bobot 1,2 ton. Proses penyembelihan dilaksanakan secara tertib dan steril dengan melibatkan tim jaga yang telah disiapkan panitia. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat dan berbagai lembaga yang telah terdata oleh panitia Masjid Istiqlal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariat. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat.
Penggunaan dana 100 miliar dari APBN untuk pengadaan 1098 hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden dinilai tidak melanggar hukum dan syariat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Menurutnya bantuan kurban itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid dan juga kelompok masyarakat lain saat momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia juga menegaskan program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu, program tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil serta peternak sapi lokal. Saya Habibur Rahman, selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres, atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar proses penyembelihan seluruh hewan kurban Idul Adha yang terkumpul hingga malam takbiran beberapa waktu yang lalu. Pembagian daging kurban kali ini akan diberikan kepada masyarakat luas melalui perwakilan lingkungan hingga organisasi setempat yang telah terdata sehingga nantinya akan tepat sasaran. Panitia Pelaksana Hewan Kurban Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang telah terkumpul dari berbagai kalangan. Adapun sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masing-masing seberat 1,3 ton dan 1,2 ton disembelih melalui masjid ini. Sebanyak 50 tim jagal hewan pun dikerahkan untuk menyembelih dan memotong seluruh hewan kurban dalam kurun waktu 5 hingga 6 jam. Selain itu, proses distribusi daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat luas dengan menggunakan konsep pengambilan dilakukan oleh perwakilan RT RW setempat dan organisasi lembaga yang sudah terdata. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan proses pemotongan daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini diharap tidak mencemarkan lingkungan seperti kali di sekitar masjid ini. Bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Lebaran bagi prajurit TNI di Papua bukan sekedar perayaan hari raya, namun menjadi wujud pengabdian dan juga keteguhan menjaga kedaulatan negara. Meski jauh dari keluarga dan juga kampung halaman, prajurit TNI tetap bersiaga dan menjalankan tugas di wilayah penugasan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan seluruh prajurit TNI khususnya di Kogab Wilhan 3 tetap bersiaga di wilayah penugasan saat momen Lebaran. Meski jauh dari keluarga dan juga kampung halaman, prajurit TNI di Papua tetap menjalankan tugas negara
demi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Luki menyebut bagi prajurit TNI di Papua, Lebaran memiliki makna pengabdian dan kebersamaan di tengah tugas yang penuh tantangan. Luki menyampaikan prajurit TNI merayakan Lebaran secara sederhana dengan memperkuat persaudaraan antar sesama prajurit, serta menjalin kedekatan dengan masyarakat Papua. Lebih lanjut, Luki juga menambahkan bahwa Lebaran juga menjadi momentum bagi prajurit untuk terus meneguhkan komitmen menjaga kedaulatan negara, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di Papua. Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bertindak sebagai khotib sekaligus Imam Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Institut Teknologi Bandung ataupun ITB Kampus Ganesha. Dalam momen tersebut, Menteri Brian menekankan kemajuan bangsa hadir beriringan dengan kepedulian sosial. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi khotib sekaligus Imam Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di ITB Kampus Ganesha yang menjadi bagian dari kebersamaan keluarga besar ITB dan masyarakat dalam beribadah di Hari Raya. Menteri Brian menyampaikan bahwa di hadapan Tuhan, manusia tidak dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang dijaga di dalam hatinya. Menurutnya, Hari Raya Kurban mengajarkan hidup bukan semata tentang memiliki segalanya, melainkan tentang kesetiaan menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tak hanya itu, ia juga menekankan kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi. Bangsa yang maju juga perlu menghadirkan keadilan, menjaga hati manusia di dalamnya, serta memastikan ilmu pengetahuan tumbuh bersama kasih sayang dan kepedulian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ada yang beda dari pemotongan hewan kurban di Jakarta Utara tahun ini. Jika biasanya daging dibungkus plastik, kali ini mereka pakai daun pisang. Selain harga plastik yang melambung, cara ini juga untuk dukung program pemerintah kurangi sampah plastik. Sejak pagi, markas jurnalis Jakarta Utara di kawasan Pademangan, Jakarta Utara sudah ramai. Belasan jurnalis gotong royong menyembelih 13 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Yang menarik, daging kurban tidak lagi dibungkus plastik. Panitia memilih dengan menggunakan daun pisang. Hal ini dilakukan karena harga plastik melambung tinggi dan pisang dipilih karena mudah didapat, gratis dan mudah terurai. Meski prosesnya lebih lama, para jurnalis tetap semangat membungkus ratusan paket daging. Hasilnya, 700 kantong daging kurban siap dibagikan ke warga Pademangan, khususnya yang tinggal di sekitar markas jurnalis Jakarta Utara. Panitia membagikan daging secara langsung, prioritasnya warga pesisir, duafa, lansia hingga marbot masjid. Nah, buat makan di rumah. Ya saya belum jarang sih makan daging. Oh, jarang ya, malah jarang ini dia. Iya. Paling daging makan bakso. Bu, berarti dengan adanya kurban ini pembagian daging dari hijau ini sangat bermanfaat atau gimana Bu? Bisa ceritain Bu? Ya bermanfaat sih, cuman buat yang warga-warga yang nggak kurang mampu gitu. Membantulah. Daun pisang bagaimana nih Bu, menurut Ibu tanggapannya Ibu? Bagus atau gimana? Bagus sih, biar agak ada wangi-wangi bau. Apa sih? Wangi daun pisang gitu. Pers peduli kepada masyarakat dan khususnya juga untuk rasa syukur ya, rasa syukur kebersamaan yang selama ini sudah terjalin. Ya kan kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan emang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik.
Kelompok jurnalis Jakarta Utara berharap aksi kecil ini bisa menjadi contoh berkurban sekaligus menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kambing kurban menghebohkan warga sekitar menjelang Hari Raya Idul Adha. Hewan tersebut tiba-tiba memanjat atap masjid hingga viral di media sosial. Aksi unik ini juga sontak memancing reaksi lucu dari para warganet. Rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial menampilkan momen langka sebelum prosesi penyembelihan hewan kurban. Seekor kambing terlihat berdiri di ujung atap masjid dan berulang kali menengok ke kanan dan kiri karena kebingungan mencari jalan turun dari atas bangunan. Tingkah nyeleneh sang kambing membuat netizen merasa terhibur dan tertawa. Masyarakat setempat menurunkan kambing tersebut secara hati-hati dari atas bangunan. Aksi penyelamatan ini berhasil melindungi hewan dan fasilitas tempat ibadah dari kerusakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana kawasan Cibogor, Bogor Tengah, Bogor mendadak heboh saat seekor sapi kurban lepas kendali. Diduga panik saat hendak disembelih, sapi kabur dan berlari hingga masuk ke sebuah toko kamera. Seekor sapi kurban mendadak lepas dan masuk ke sebuah toko kamera di Jalan Abesin, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Rabu 27 Mei 2026. Sapi kurban berwarna coklat itu masuk toko kamera tersebut dan membuat penjaga toko dan para pelanggan panik. Momen sapi yang masuk menyeruduk pintu kaca hingga masuk ke dalam toko pun viral dan menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa pengunjung dan penjaga toko yang berada dekat meja kasir terlihat bersembunyi untuk menghindari hewan kurban yang berlari masuk ke area toko. Sapi tersebut terlihat mondar-mandir di dalam ruangan dan sempat mendorong sejumlah kursi dan meja di dalam toko. Sementara, panitia yang berusaha keras menenangkan sapi lepas ini sempat terseret saat berada di pintu masuk dan tetap berupaya agar situasi tidak semakin kacau. Meski sempat menimbulkan kepanikan, beruntung tidak ada korban luka maupun kerusakan barang akibat insiden tersebut. Peralatan kamera dan perlengkapan toko lainnya dilaporkan tetap aman di dalam etalase toko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban kabur saat hendak disembelih di Dukun Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Klaten pada Rabu 27 Mei 2026. Agar tak kembali kabur, sapi langsung disembelih di tengah sawah dengan dibantu 7 orang. Seekor sapi kurban kabur saat hendak disembelih di Duku Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Klaten pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sapi tersebut akhirnya disembelih di area persawahan sebelum dievakuasi menggunakan krain. Peristiwa itu terjadi di Kompleks Masjid Baitul Mutakin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Sapi yang kabur merupakan salah satu dari 4 sapi kurban yang disiapkan panitia untuk penyembelihan Idul Adha tahun ini. Selain 4 sapi, panitia juga menyembelih 16 kambing di lokasi tersebut. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Baitul Mutakin Krenekan, Agus Panca menjelaskan, sapi lepas saat hendak direbahkan sebelum disembelih. Kaburnya sapi sontak membuat suasana lokasi penyembelihan menjadi panik. Posisi sapi itu kan agak galak. Nah itu mau disembelih lepas talinya, lari ke sawah. Lari di sawah, akhirnya daripada narik juga posisinya udah mau jatuh disembelih, dan itu disembelih di sawah. Sini kan kren kan ada juga yang punya kren, daripada narik pakai manual, langsung diambilkan kren, langsung diangkat ke posisi penyembelihan lagi. Anak-anak yang berada di sekitar lokasi disebut sempat menangis ketakutan. Sapi juga menabrak tenda yang berdiri di area penyembelihan hingga ambruk. Warga kemudian beramai-ramai mengejar sapi yang berlari ke area persawahan. Setelah sempat berlarian, sapi akhirnya berhasil ditangkap sekitar 100 meter dari lokasi awal penyembelihan. Agus menjelaskan proses penyembelihan 3 sapi lainnya berjalan lancar tanpa kendala. Sapi yang kabur diketahui berjenis simental dengan bobot sekitar 2,5 kuintal. Harga sapi tersebut diperkirakan mencapai 26 juta rupiah. Menurut Agus, kejadian sapi kabur baru pertama kali terjadi selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masjid tersebut. Ia memastikan tidak ada korban luka dalam peristiwa itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seekor sapi kurban tiba-tiba mengamuk dan menabrak seorang pengendara motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan sapi yang hendak dipotong warga itu pun masuk ke minimarket. Beginilah video amatir yang merekam saat seekor sapi kurban mengamuk dan menabrak pengendara motor yang tengah melintas. Bahkan sapi tersebut masuk ke sebuah minimarket di Jalan Raya Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga dan pengunjung minimarket berhamburan menyelamatkan diri saat mengetahui adanya sapi kurban yang mengamuk hingga merusak sejumlah fasilitas minimarket. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa atas kejadian tersebut dan seekor sapi itu berhasil dijinakkan warga sekitar. Jadi turun dari mobil, dia loncat, pegangannya nggak tahan, nggak kuat, nyebrang langsung masuk, belakang. Ada sempat ngeluka nabrak warga nggak? Kendaraan doang yang lewat ya? Dua, satu ini yang biasa, tiga di bawah aja, nabrak lagi. Menurut penjaga minimarket, sapi tersebut mengamuk saat hendak diturunkan dari mobil pick-up untuk disembelih oleh warga. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ratusan pengunjung SeaWorld Ancol antusias menyaksikan momen showtime atau pemberian makan ikan yang menjadi pertunjukan utama. Momen feeding time menarik perhatian pengunjung yang merasa penasaran dengan berbagai jenis ikan di SeaWorld Ancol. Terlebih ada momen pembentangan spanduk ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, selamat sore pemirsa Sinpo TV. Liburan Idul Adha kemana aja nih? Di rumah aja nggak afdol rasanya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan, untuk menghabiskan waktu luang Anda, menghabiskan liburan bersama keluarga. Nah, untuk saat ini saya berada di SeaWorld Ancol, Jakarta, yang mana tadi saya juga sudah menyaksikan penampilan atau show dari main aquarium, yakni akuarium utama, yang mana saya bisa tunjukkan kepada Anda. Di sini ada akuarium utama yang tadi dari pihak petugas SeaWorld juga sudah menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis ikan yang ada di sini, dan juga tadi ada penampilan ikan pari, dan juga tadi ada penampilan dari penyelam yang turut melakukan feeding time kepada ikan-ikan yang ada di akuarium. Dan tadi petugas dari SeaWorld juga menjelaskan mengenai apa saja sih ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tadi juga ada pembentangan spanduk bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk di Ancol sendiri, ini di Ancol diperkirakan untuk hari ini akan ada sekitar 20.000 pengunjung yang memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk di SeaWorld sendiri ini bisa Anda lihat tadi di layar kamera Anda bahwa memang di SeaWorld sendiri banyak sekali pengunjung, dan juga ini tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga ada keluarga yang membawa anak-anaknya untuk memberitahu kepada anak-anaknya mengenai jenis-jenis ikan apa saja. Nah, untuk itu saya juga akan melakukan wawancara atau mengajak pengunjung berbincang-bincang gitu ya, kenapa sih pilih SeaWorld Ancol untuk menghabiskan akhir pekannya di libur Idul Adha ini. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa dan dari mana asalnya? Aku Raja dari Tangerang Selatan. Oke, Mas boleh dijelasin nggak sih tadi kesini naik apa dan kenapa pilih untuk liburan di Ancol? Aku tadi kesini naik mobil. Kenapa liburan ke SeaWorld Ancol? Karena aku suka akuarium, dan kan katanya akuarium di SeaWorld Ancol ini akuarium terbesar di Indonesia ya. Jadi aku pilih karena itu. Oke. Nah, tadi kesini sama siapa aja nih? Apakah nanti setelah ke SeaWorld ini bakal mengunjungi rekreasi-rekreasi lain di Ancol?
Paling aku tadi sih sama Ade sama temen juga. Dari sini aku kayaknya mau kayak ke Dufan gitu, kayak main. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, selamat berlibur kembali. Oke pemirsa, itu tadi memang ada pengunjung yang tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga Ancol ini primadona di kalangan wisatawan Jabodetabek. Salah satunya tadi yang berasal dari Tangerang jauh-jauh ke sini naik mobil bersama dengan kerabatnya untuk menikmati wahana-wahana apa saja sih yang ada di Ancol, di SeaWorld, dan juga nanti katanya mau mampir nih ke Dufan. Oke, untuk sementara itu dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tengah menjajaki kerjasama. Kerjasama itu untuk menghadirkan fasilitas tempat penitipan anak ataupun daycare di lingkungan industri melalui program Taman Asuh Sayang Anak. Wacana penyediaan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare di kawasan industri mulai bergerak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mempercepat implementasi program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di lingkungan kerja. Keberadaan daycare di lingkungan kerja dapat menjadi solusi bagi pekerja, khususnya perempuan, agar tetap produktif tanpa mengabaikan pola asuh anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan akan segera meluncurkan fasilitas daycare di berbagai tempat kerja di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Menteri Wihaji mengarahkan agar segera dilakukan kerjasama atau penandatanganan MOU antara Kemendukbangga dengan APindo terkait penyelenggaraan program Tamasya di perusahaan-perusahaan. Inilah yang salah satu mau kita kerjakan, tentu minta masukan dari APindo terutama Bu Cinta yang terkenal dengan program daycare. Itu saya selaku pembantu Presiden akan melaksanakan apa yang bisa saya kerjakan sesuai dengan perintah Presiden. Poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita berharap memang ada harapan menjadi pekerja di perusahaan yang kebetulan juga punya harapan masa depan, anaknya supaya dapat pola asuh, kemudian juga tidak keluar dari pekerjaan dengan tadi yang saya sampaikan, siapa yang ngasuh anak dan sebagainya, sehingga ada harapan. Kita akan launching daycare di berbagai tempat di seluruh Indonesia, kemungkinan kita tempatkan di Provinsi Banten, dan memang simbol industri agak lumayan di sana, pertanyaan Terawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah resmi menetapkan pemangkasan tarif pajak penghasilan ataupun PPH untuk para penulis. Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPH atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif tanah air, khususnya subsektor penerbitan, di mana pemerintah menyepakati penurunan tarif PPH royalti final bagi penulis dari sebelumnya 15% menjadi 1,15%. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri kreatif nasional, khususnya subsektor penerbitan. Menurutnya, rekonstruksi kebijakan perpajakan royalti penulis dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih sederhana, adil, dan berpihak kepada pelaku industri kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar ini menanggapi perihal bantuan 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang juga menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada Idul Adha 1447 Hijriah. Golkar menilai program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan yang sah serta diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan bahwa penyaluran 1098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto melalui APBN tidak melanggar aturan sehingga sah dilakukan. Idrus menilai hal tersebut wajar saja karena diperuntukkan untuk masyarakat luas.
Dirinya juga mengatakan program yang dilakukan Presiden Prabowo pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mempersepsikan kebijakan Presiden Prabowo sebagai kepentingan yang lain. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya. Dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu nggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden, saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara dengan viralnya lagu My Little Bolu Ketan yang ditujukan untuk Menteri SDM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Idrus menilai pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk kreativitas netizen. MBG Mas Bahlil Ganteng. Lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng kini tengah viral di berbagai platform media sosial dan ramai digunakan dalam konten video warganet. Jingle yang dikenal dengan sebutan My Little Bolu Ketan ini ditujukan kepada Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal itu menunjukkan kreativitas para netizen. Menurutnya Ketua Umum partainya Bahlil Lahadalia terhibur dengan lagu tersebut. Namun ia meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan lagu itu dengan hal yang sensitif. Kita juga tidak bisa melarang kreativitas netizen. Kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketua Umum Golkar kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Syukurlah masih ada yang memperhatikan kita. Jadi ini aja, jadi nggak usah ditanggapi kalau dalam arti itu adalah kreativitas. Nah tinggal bagaimana memaknai kreativitas itu. Ya itu penting itu loh, memaknai kreativitas itu. Nah ada yang memang begini, ada juga begini, ada yang diuntungkan tentu agak marah-marah. Yang diuntungkan ketawa-ketawa, tapi Pak Bahlil mau diuntungkan mau diapa tapi menghargai kreativitas seperti itu. Ya dan tentu tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena ya kreativitas negara demokrasi yang penting itu tidak dikaitkan hal-hal yang lebih sensitif. Misalkan rasial, ada lagi macam-macam itu tidak boleh. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, MRCC Siloam Semanggi menggelar acara The Six Siloam Ecology Summit dengan menghadirkan para pakar kanker dari dalam negeri hingga pakar luar negeri. Salah satu pembicara Prof. Bahnu Arun dari The University of Texas MD Anderson Cancer Center menyampaikan pentingnya terapi target dan juga deteksi genetik dalam penanganan kanker payudara. MRCCC Siloam Semanggi menggelar The Six Siloam Oncology Summit dengan menghadirkan pakar onkologi dari dalam dan luar negeri di Jakarta pada hari Sabtu 23 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Profesor Banu Arun dari The University of Texas MD Anderson Cancer Center memaparkan perkembangan terapi modern untuk kanker payudara. Salah satunya melalui obat pintar yang menggabungkan antibodi dan agen kemoterapi untuk menargetkan sel tumor lebih spesifik dengan efek samping yang lebih minimal. Banu juga menekankan pentingnya pemeriksaan genetik seperti mutasi BRCA1 dan BRCA2 untuk menentukan terapi yang lebih tepat bagi pasien. Menurutnya, terapi modern tersebut telah menunjukkan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker payudara. We have smart drugs where we combine an antibody with the weapon, the chemotherapeutic agent that goes into the cell and opens up only in the tumor cell and saves the surrounding cells from side effects of chemo. They also have been shown to improve outcome in breast cancer patients when these drugs were compared to old standard therapies. I also summarized that in patients with breast cancer, you can do germline testing. That means looking for mutations in the genome that is inherited. Not necessarily seen in the tumor, but seen in all of your cells that you inherit from one of your parents. An example would be BRCA1 or BRCA2 mutations. Testing for this is important because we now have drugs, such as PARP inhibitors, that, again, when compared to standard drugs, improve outcomes. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Desa Talawan Bantik, Minahasa Utara kini memiliki akses penghubung yang lebih aman dan memadai. Setelah diresmikannya Jembatan Perintis Garuda, kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Talawaan Bantik, Minahasa Utara menjadi wujud nyata pemerintah dalam membuka akses dan juga memperkuat konektivitas wilayah pedesaan. Jembatan ini diresmikan oleh Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo bersama dengan Bupati Minahasa Utara, Joni Ganda, dan disambut antusias oleh masyarakat. Sebelum pembangunan jembatan, warga menghadapi kendala akses saat beraktivitas termasuk menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, dan menjangkau fasilitas umum. Kehadiran jembatan kini memberikan kemudahan bagi warga dengan akses yang lebih cepat, aman, dan efisien. Masyarakat Desa Talawaan Bantik menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang kini mempermudah akses dan aktivitas warga. Warga juga mengapresiasi TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan tersebut sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Saya, Yelda Mumaisi, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Talawan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, mengatasnamakan pimpinan terhormat Pejabat Hukum Tua Ibu Ati Ngangi SE bersama dengan masyarakat Desa Talawan Bantik, mulai dari wilayah Jaga 1 sampai dengan wilayah Jaga 7, menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang ada di wilayah Jaga 7 Desa Talawan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya juga kami mengatasnamakan juga masyarakat berterima kasih kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang sudah diresmikan hari ini. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2026 Ian Heriawan meminta semua jemaah haji agar mematuhi aturan serta jangan terpisah saat berada di Jamarat dan Mina. Kekompakan kloter menjadi kunci guna menghindari adanya jemaah yang hilang dan tersesat agar tetap bisa menjalani serangkaian tahapan rukun haji di Tanah Suci. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah
dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat. Dan kembalinya harus ingat betul karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Demikian. Kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarot ini ya. Di jalur Jamarot dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya? Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Pemirsa, petugas Haji Indonesia memberi perhatian khusus kepada jemaah Haji Indonesia yang juga melaksanakan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Di tengah padatnya aktivitas dan cuaca panas di Mina, petugas membagikan oralit kepada jemaah yang hendak berangkat maupun baru kembali dari Jumarat. Untuk memudahkan jemaah, oralit yang dibagikan sudah dicampur dalam air mineral kemasan, sehingga jemaah bisa langsung mengkonsumsi saat perjalanan menuju maupun pulang dari Jamarat, lokasi pelemparan jumroh. Petugas juga menyemprotkan air ke tubuh jemaah untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Langkah ini dilakukan mengingat jarak perjalanan dari markas atau pemondokan ke Jamarat cukup jauh dan juga menguras tenaga jemaah. Pembagian oralit menjadi upaya petugas untuk memastikan kondisi tubuh jemaah tetap terhidrasi dan fit, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Ini jamaah selama ada di Mina ini harus banyak air minum. Kemudian supaya air minum itu terserap dengan tubuh dengan baik, maka sebaiknya air minum itu dicampur dengan laruran oralit ini. Jadi contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya bawa air minum. Ini botolnya kita buka. Nah, bentar dulu coba. Ini buka dulu Mbak. Ya. Ini yang minum saya. Nah, yang minum saya. Nah, like this. Nah, ini diminum. Habis itu dikocok. Nah, dikocok. habis Terus itu minum. cara minumnya sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke ya, strong. Nah, thank you. Manfaat dari oralit ini sangat baik untuk merehidrasi tubuh, jadi mencegah dehidrasi. Karena yang kita tahu di sini cuacanya panas menyengat dan kami menghimbau juga untuk melontar jumrah dilakukan di jam-jam seperti sekarang. Jadi mataharinya sudah tidak begitu terik. Kami hari ini menemukan banyak sekali jemaah yang pingsan. Itu disebabkan karena mereka dehidrasi dan terkena sengatan panas. Dari Mina, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.